Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadtana farajta 'anna wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil ahli wal mal wal mu'afah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di hari yang amat mulia dan berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dikasih kemudahan, kesempatan, ketetapan iman dan Islam khususnya mudah-mudahan diberikan kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi kami bacakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang artinya sungguh ada bagimu contoh yang bagus di dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta umat yang mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, dalam pertengahan bulan Dzulqa'dah ini, alhamdulillah sebentar lagi Dzulhijjah, ada peristiwa bahasanya Nabiullah Ibrahim mendirikan Ka'bah yang diikuti sampai sekarang kita semua menunaikan ibadah haji yang dipanggil ke tanah suci. Dan insyaallah tanggal di antara tanggal 8 atau tanggal saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji sudah mulai berangkat meninggalkan tanah air ini. Mudah-mudahan kita yang belum haji diundang ke tanah suci. Tiada lain, ini semua adalah doa di antara doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sejak kecil atau sejak muda beliau ini diuji bahwasanya bapaknya adalah pembuat patung atau pembuat Tuhan, yang mana sampai akhir hayat, sampai akhir zaman, yang namanya patung baik berupa kayu, batu atau dari bahan besi tidak akan bisa. Kalau manusia sampai meminta kepada sesuatu yang dipertuhankan, yang disembah-sembah selain daripada Allah, maka nanti di akhir zaman, di hari kiamat, silakanlah kamu minta kepada sesembahan yang kamu sembah saat kamu di dunia. Tentunya semua apa yang ada di dunia ini akan hancur. Semua yang ada di dunia ini adalah temporal. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi. Termasuk kita semua ini. Kita ini adalah termasuk, umpama Rasulullah menggambarkan seorang dalam perjalanan, setelah itu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan kembali. Ini hakikat orang mukmin, menyadari itu semua. Kita hidup di dunia ini hanya sekedar berteduh, kata Rasulullah. Setelah itu kita berjalan kembali menuju jalan yang hakiki, yakni walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu adalah lebih baik daripada kehidupan yang pertama, yakni di dunia ini. Hadirin yang kami muliakan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sejak muda sudah menghadapi patung. Saat itu patung yang paling besar itulah yang ditunjuk. Ada seseorang yang bernama Ibrahim yang sudah tidak percaya adanya Tuhan banyak. Dia hanya mempercayai
Tuhan itu adalah satu. Panggillah Ibrahim. Dan ini semua diterangkan dalam surat Al-Anbiya. Setelah didatangkan, maka Ibrahim ini, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan sesembahan kami ini? Maka Nabiullah Ibrahim saat itu, bal fa'alahu kabir, akan tetapi yang berbuat itu adalah patung yang paling besar. Saat itu adalah umatnya, otaknya sudah dijumutkan, sudah dimatikan berabad-abad, bahwasanya ucapan seorang raja, ucapan seorang rahib adalah pasti benar. Siapa yang menentang maka dia akan mendapatkan hukuman. Maka dengan kalimat penunjukan Nabiullah Ibrahim itu, maka fas'aluhum in kanu yantiqun. Silakanlah kamu tanya kepada patung yang paling besar jika memang dia itu bisa berbicara. Faraja'u ila anfusihim, maka dia saling memandang, bagaimana mungkin batu yang sudah saya sembah, sudah saya mintai keberkahan dan lain sebagainya, dia bisa berbicara. Saat itulah muncul adanya yang namanya manusia itu adalah mempunyai sifat hanif, mempunyai sifat tauhid. Walaupun dia dilahirkan dari keluarga yang dia itu tidak meyakini adanya Tuhan, tapi dalam hati yang paling dalam dia itu pasti membutuhkan sesuatu yang paling luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saling bertanya pada dirinya sendiri. Karena tidak percaya, maka kekuasaan itulah yang dilakukan oleh Raja Namrud. Kalau kamu memang kepingin menolong Tuhan kamu, maka kumpulkanlah ranting-ranting, mulai dari anak kecil sampai yang paling tua, semua mengumpulkan kayu untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saat itulah Allah berfirman kepada api yang sifatnya menghanguskan, sifatnya merusak. Qul ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, silakanlah kamu dingin dan selamat atas Nabiullah Ibrahim yang ada di dalam api tersebut. Ini adalah tauhid, agar sesuatu yang tidak mungkin itu pasti akan terjadi, dan bagi Allah itu adalah mudah. Tinggal mengatakan kun fayakun, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sebagai seorang yang mukmin, sesuatu yang tidak mungkin itu pasti meyakini itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kepada orang menolong agama Allah tersebut. Saat muda pun, saat sudah beristri yang pertama yakni Sarah, saat di Mesir ketemu seorang raja yang lalim dan sombong, maka istri Nabiullah Ibrahim yang cantik tersebut ditanya, apakah ini, siapa ini wahai Ibrahim? Ini adalah saudaraku. Maka senanglah raja tersebut dan tahu bahwasanya kalau umpama dia bicara sebenarnya ini adalah istrinya, pasti akan ditangkap dan dibunuh. Maka dikatakan oleh ini adalah saudaranya. Saudara dalam arti adalah saudara seagama, saudara sebangsa, saudara sebahasa. Ini akhirnya dimaknai yang luas di saat sudah diserahkan kepada raja tersebut istrinya. Nabiullah Ibrahim pulang, disitulah umpama kita membaca dalam surat Al-Ghafir, wa ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan urusanku ini kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya engkau ini mengetahui permasalahan hambaku yang sedang aku hadapi. Istriku sedang diambil seorang raja yang lalim. Maka dijaga oleh Allah. Istri beliau yang bernama Sarah ini sedih, walaupun dikasih sesuatu yang luar biasa oleh raja.
tidak nikmat. Dia masih ingat kepada suaminya, dia kembali kepada suaminya. Maka pada satu saat raja tersebut dimimpikan mimpi bahwasanya Sarah ini adalah sudah punya suami yang bernama Ibrahim alaihissalam. Maka dipanggillah Ibrahim dan dikembalikan. Ini antara akal yang sudah jumud dan berupa keyakinan kita kepada Allah harus digabungkan, termasuk di saat sudah punya putra, yakni dari istri yang bernama Hajar ini, yang bernama Ismail anaknya, ada perintah untuk menyembelih. Itu pun berulang kali sampai beberapa kali mimpi tersebut. Setelah dilaksanakan, ditanyakan kepada putranya, bukan langsung disembelih, tapi ada dialog yang harmonis antara seorang bapak dan seorang anak. Ada komunikasi yang baik. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku yang paling aku sayangi tentang mimpi saya bahwasanya saya akan menyembelih kamu. Maka lakukanlah wahai ayahku, maka engkau akan menemukan diriku tergolong orang-orang yang sabar. Ini walaupun mimpi itu benar, tapi tetap disampaikan kepada putranya. Itu pun diganti dengan seekor kibas yang bagus. Dan akhirnya beberapa hari lagi kita ke depan akan mengikuti untuk meneruskan perjuangan menyembelih kurban ini. Kalau kita membaca dalam surat Al-Hajj bahwasanya menyembelih kurban ini tidak akan sampai kepada Allah. Sebagus apapun binatang yang kita sembelih, kalau tidak karena Allah, maka darah binatang tersebut tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah dasarnya takwa. La yanalallahu luhumuha wala dimauha. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah ini adalah takwa orang yang berkorban tersebut. Sehingga kita perlu berhati-hati, jangan sampai kemasukan perasaan riya. Saya bisa menyembelih binatang yang paling bagus di RT ini, di kampung ini, di perumahan ini, na'udzubillah min dzalik. Semua itu adalah lillahi ta'ala, sehingga kita nantinya akan kembali pada Allah. Memang umpama dalam hal haji, fa'atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan hajimu, sempurnakan umrohmu lillah, niatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kita beribadah yang totalitas yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, kita turut kita lakukan demikian. Begitu pula dalam hal bertauhid, sejak muda itu melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, bintang itu Tuhan saya. Melihat bulan itu bintang lebih besar dari bulan, itu adalah lebih besar daripada bintang. Dan saat itu pula melihat matahari ini adalah Tuhan saya yang paling besar. Karena hilang, muncul dari arah timur, tenggelam di arah barat, maka kesimpulannya Nabiullah Ibrahim saat itu, saya tidak senang kepada sesuatu yang tidak abadi. Saya tidak senang kepada sesuatu yang tidak kekal. Maka ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit, kepada pencipta bumi, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ketauhidan Nabiullah Ibrahim yang harus kita teruskan, yang harus kita langgengkan sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Rasul Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Di akhir khutbah ini kami bacakan surat Ibrahim ayat 40 hingga 41. Di antara doa Nabiullah Ibrahim saat belum punya putra, berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang soleh, yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Setelah punya keturunan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah keturunanku yang bisa mendirikan sholat, anak cucuku termasuk. Tuhanku, terimalah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa setiap orang mukmin pada hari yaumul hisab nanti. Ini adalah doa yang perlu kita langgengkan, kita tiru seperti Nabiullah Ibrahim ini. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin ya mujibas sailin. Dan marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa lidina warhamhum kama rabbana shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa hassin a'malana bil Qur'an wa bayyid wujuhana bil Qur'an warzuqna bil Qur'an wa najina minan nar bi qurbatil Qur'an wa adkhilna jannata syafa'atil Qur'an. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbit imanana wa shrah sudurana wa yassir umurana wa hdina subulal salam bil Qur'an wa sunnah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban barakan katsiran. Allahumma ba'd fitnati dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.